Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam mubarakah. Yang terhormat Saudara Bupati, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, para staf ahli bupati, para asisten daerah, para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sukabumi, para camat se-Kabupaten Sukabumi, para direktur RSUD, para direktur Perumda se-Kabupaten Sukabumi, insan pers, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ampunannya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mengawali sidang paripurna ini, izinkan kami dari fraksi PKS mengingatkan kita semua bahwa hari ini kita sudah berada di awal tahun 1448 Hijriah. Fraksi PKS mengajak hadirin sekalian untuk merenungkan perjalanan hidup yang telah kita lalui dan menjadikan momentum untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan, sekaligus di tahun 1448 Hijriah ini kita targetkan untuk meningkatkan ibadah, memperkuat ketaatan, serta lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang paripurna yang berbahagia, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh Saudara Bupati dan pembahasannya bersama DPRD pada dasarnya merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai tugas, fungsi, dan peran kita masing-masing. Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP hasil audit BPK RI yang ke-14 kalinya dan pencapaian pendapatan asli daerah. Prestasi ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dan akan menjadi motivasi untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PKS menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi dari LHP BPK RI guna menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan serta bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sidang paripurna yang berbahagia, berdasarkan kajian yang dilakukan dalam pandangan umum ini, fraksi PKS memberikan beberapa catatan terhadap nota pengantar Saudara Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan Saudara Bupati adalah sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PKS memberikan apresiasi atas kinerja pendapatan dengan naiknya pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak daerah dan penerimaan lain-lain, serta penerimaan dana bagi hasil pajak. Namun, sangat disayangkan terjadi penurunan dari sektor penerimaan retribusi daerah dan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam. Fraksi PKS mensinyalir adanya kelalaian pejabat berwenang dalam hal ini. Di antaranya
adanya pembiaran perusahaan-perusahaan yang sudah habis masa izin usahanya dan tidak memproses perpanjangan sehingga kewajiban pajaknya tidak bisa dipungut. Padahal dalam realitasnya perusahaan-perusahaan tersebut masih terus melakukan kegiatan usahanya. Untuk itu mohon Saudara Bupati dapat memberikan penjelasan. Yang kedua, fraksi PKS mempertanyakan piutang-piutang macet, di antaranya piutang PBJT, jasa perhotelan, makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, piutang pajak mineral bukan logam dan batuan. Tidak ada progres pembayaran yang akan berdampak kepada penerimaan pendapatan asli daerah. Fraksi PKS mempertanyakan, kenapa piutang-piutang macet ini seolah-olah ada pembiaran dari pejabat terkait. Untuk itu, mohon Saudara Bupati dapat memberikan penjelasannya. Yang ketiga, fraksi PKS juga mempertanyakan tentang piutang bagi hasil yang merupakan hak pemerintah Kabupaten Sukabumi dari pemerintah pusat maupun daerah lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum dibayar. Jumlah piutang tersebut cukup besar hingga mencapai 198 miliar lebih. Tentu keterlambatan pembayaran ini sangat mengganggu kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Untuk itu, fraksi PKS mohon penjelasan dari Saudara Bupati. Yang keempat, fraksi PKS mencermati besarnya potensi pendapatan asli daerah yang saat ini belum ditata secara optimal dan bisa mencapai 3 kali lipat dari pendapatan tahun 2025. Untuk itu, fraksi PKS ingin memberikan tantangan kepada Saudara Bupati melalui Bapenda agar potensi pendapatan dapat ditertibkan dan ditata kelola lebih baik, sehingga pada tahun 2026 ini pendapatan asli daerah bisa mencapai 3 kali lipat dari tahun 2025. Fraksi PKS bertanya, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Saudara Bupati? Yang kelima, dalam laporan perihal hambatan dan kendala dalam pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan hanya terdapat 6 poin dan tidak ada satupun pemerintah daerah yang melakukan koreksi atas kinerja dirinya, tetapi semuanya menyalahkan kendala dari masyarakat. Padahal fraksi PKS melihat ada faktor lain yang menjadi penyebab kurangnya penerimaan pendapatan, yaitu faktor kejujuran aparatur. Sebagai contoh, banyak warga masyarakat yang sudah melunasi PWB ke petugas di desa, tetapi setelah di-cross-check ke Bapenda, ternyata belum dibayarkan. Untuk itu, fraksi PKS mempertanyakan apa yang sudah dilakukan Saudara Bupati dalam upaya menciptakan SDM aparatur yang jujur dan berintegritas. Yang keenam, fraksi PKS mencermati pada pos pendapatan hibah yang tercantum dalam dokumen LPPA pada tahun 2024, realisasi pendapatan hibah tercatat sebesar 10.128.100.427 rupiah. Angka ini menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2025, pos ini dianggarkan 0 rupiah. Yang lebih mengherankan, dalam laporan realisasi justru muncul angka sebesar Rp46.189. Fraksi PKS memandang ini bukan sekedar selisih angka, melainkan cerminan persoalan mendasar dalam perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Mohon penjelasan dari Saudara Bupati terkait hal ini. Kemudian yang ketujuh, fraksi PKS mencermati salah satu pos yang paling sensitif dalam APBD, yaitu belanja tidak terduga atau BTT. Dalam APBD 2025, BTT dianggarkan sebesar Rp24.493.223. Namun, dalam LPPA, realisasinya hanya Rp6.320.759.600 atau setara dengan 25,83%.
Apakah perencanaan BTT terlalu besar dan tidak berbasis resiko? Sisi lain, kita mengetahui adanya kejadian darurat atau bencana yang terjadi di tahun 2025. Mengapa serapan ini rendah? Mohon Saudara Bupati untuk bisa menjelaskan. Yang kedelapan, dalam dokumen APBD 2025, pembentukan dana cadangan dianggarkan 0 rupiah. Artinya, DPRD dan pemerintah daerah sepakat tidak membentuk dana cadangan di tahun 2025. Namun, dalam LPPA tiba-tiba muncul realisasi sebesar Rp7.713.913 Bagi kami, ini bukan soal besar kecilnya angka. Ini soal kepatuhan pada prinsip penganggaran. Dana cadangan bukan pos yang bisa muncul tiba-tiba. Menurut peraturan perundang-undangan, pembentukan dana cadangan wajib direncanakan, dianggarkan, dan ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri. Mohon penjelasan dari Saudara Bupati. Yang kesembilan, fraksi PKS berpandangan bahwa anggaran yang terrealisasi tidak hanya dilihat dari seberapa besar dana yang dihabiskan, tetapi harus berbanding lurus dengan parameter kinerja seperti penurunan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur, dan penurunan tingkat pengangguran. Ke-10, fraksi PKS meminta penjelasan Saudara Bupati terkait membengkaknya laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) yang menandakan lemahnya perencanaan atau adanya kegiatan yang gagal terlaksana, serta menjadi indikator adanya ketidaksiapan pelaksanaan program. Fraksi PKS meminta agar dilakukan analisis mendalam terhadap komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, agar tidak mengganggu efektivitas perencanaan keuangan tahun berikutnya. Anggaran tersebut dinilai lebih baik dialokasikan untuk sektor prioritas yang lebih mendesak. Ke-11, fraksi PKS juga mengingatkan Saudara Bupati terkait kecenderungan penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Pola tersebut menunjukkan lemahnya distribusi waktu dalam pelaksanaan program dan berisiko menurunkan kualitas hasil kegiatan. Fraksi PKS meminta pelaksanaan program kerja dilelang lebih awal agar perputaran ekonomi dan pembangunan lebih merata sejak triwulan pertama. Ke-12, fraksi PKS juga mendorong Saudara Bupati agar pengelolaan dana CSR sesuai dengan RPJMD. Yang ke-13, fraksi PKS menerima aspirasi terkait minimnya anggaran olahraga baik untuk pembinaan atlet, biaya operasional pertandingan, maupun reward atlet berprestasi. Ke-14, fraksi PKS juga menerima aspirasi terkait minimnya anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dan juga kasus TPPO sehingga penanganannya tidak optimal. Dan yang ke-15 yang terakhir, fraksi PKS juga menerima aspirasi dari praktisi pendidikan keagamaan yang merasa terlupakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk mereka. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan Ratu, 22 Juni 2026, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sukabumi, Ketua Hajah Leni Liawati SSI, Sekretaris Hendra Purnama SSI MSI tanda tangani. Terima kasih.